What next adalah setelah ketemu bab-bab besarnya, berikutnya adalah menuliskan subbabnya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. So, kemarin udah ngobrolin tentang cara cari layoutnya ya, cari ide layoutnya. Kemudian udah ketemu nih ide layoutnya kurang lebih kayak begitu. Yang akhirnya dari ChatGPT, kemudian saya harus baca buku lagi kesana kemari untuk mencari structure. Dan terakhir adalah saya harus nulis sendiri kan, pakai tangan gitu. Step-stepnya seperti apa aja. Nah, dari situ sekarang apa nih? What next nih untuk bikin bukunya? What next adalah setelah ketemu bab-bab besarnya, berikutnya adalah menuliskan subbabnya. Jadi yang saya lakukan adalah seperti ini. Judul oke tetap ya, introduction tetap, preface tetap. Kemudian kemarin tuh cuma ngomongin kayak what is rich creator. Nah dari sini baru saya breakdown lagi nih, rich creator tuh idenya dari mana? Kenapa sih ngomongin rich creator? Apa sih yang orang harus ketahui tentang rich creator? Bukan cuma sekedar apa itu rich creator, tetapi behind pemikiran di belakang munculnya rich creator tuh apa? Jadi mulai dari old economy versus new creator economy, kemudian ngomongin tentang opportunity-nya seperti apa, kemudian potensi income-nya seperti apa. Nah, dari sini baru yuk kita mulai nih. Kalau sudah ngerti, yuk kita mulai. Nah, mulainya dari mana nih? Nah, di sini saya lagi dari kemarin selama beberapa hari itu sebenarnya saya lagi mikirin ini banget. Mulainya dari mana? Macem-macem ternyata. Jadi ini alasan kenapa nulis buku itu ya bisa sih pakai ChatGPT, tapi saya nggak suka sebenarnya kalau langsung ngambil dari ChatGPT. Lihat nih ya. Ini kemarin saya muter-muter nih. Apakah saya harus ngomongin niche dulu, segmen marketnya dulu, atau saya harus ngomongin frameworknya dulu, atau saya ngomongin dari skill kita dulu, yang akhirnya dijadiin sebuah niche. Nah ini yang memang harus diutak-atik nih. Akhirnya saya memutuskan, ini 90% lah, sudah 90% lah. Dari tadi pagi sebelum syuting, bisa bolak-balik, enaknya yang mana ya? Nah ini kalau dikasih ke ChatGPT untuk dirapiin sih mereka nggak bisa. Karena pemikirannya adalah dari saya. Ya, jadi frameworknya apa? Kemudian dari framework ini problem solution framework nih ceritanya. Nah dari sini baru kita breakdown nih problemnya apa. Dari problem kemudian jadi niche. Niche itu ada ini dan seterusnya. Dan kemudian dari skill ini menjadi solusi. Solusinya bisa dijual nggak nih pertanyaannya? Habis solusinya bisa dijual, habis itu baru masuk ke framework nih. Framework creator. Nah habis punya skill, kemudian kita cari attention ceritanya. Nah ini personal branding kemarin juga kayak muter-muter, ini ditaruh di mana ya personal branding ya. So akhirnya saya memutuskan bahwa urutannya adalah punya skill dulu, kemudian ada attention-nya, kemudian bikin produknya, habis itu baru jualan pakai funnel, pakai landing page, pakai funnel dan sebagainya. Nah ada false belief, ada belief, ini semua yang dimasukkan di landing page. Kemudian dibuat funnel, kemudian kita bikin funnelnya macam-macam, ada webinar funnel, ada product funnel. Dari situ kita bikin list building, kita cari traffic nih ceritanya, organic, paid, atau affiliate, atau joint venture. Habis itu terakhir penutup gitu. So this is the structure. Jadi Anda butuh kerangkanya ini dulu baru bisa nulis. Ketika nulis udah gampang, ceritanya udah super easy sih. Nah coba bandingin kalau misalkan Anda langsung masukin ke ChatGPT misalnya. ChatGPT itu basic banget. Opportunity, the power of personal branding, audience building. Jadi ngeflow-nya itu kayak kurang gimana gitu buat saya. Digital produk oke sih, tapi kayak kurang aja. Kayak dia tuh kayak blok gitu. Semuanya lengkap ya, tapi kayak blok gitu. Jadi kayak flow-nya itu kurang dapat ketika Anda hanya menggunakan ChatGPT. Jadi buat saya ngeflow itu penting banget sih. Ini buku lain, kemudian nah kayak gitu. Jadi cara saya menyusun sebuah buku seperti itu. Nggak susah-susah banget, yang penting adalah ngeflow-nya itu dapat atau enggak. Jadi buku itu sebenarnya kita jualan structure. Nah nanti dari sini baru diisi dari per ini ya, subbabnya ini baru kita isi pelan-pelan dengan kontennya. Nah kontennya itu menjelaskan. Setelah itu baru diisi dengan story. Jadi akan ada banyak story sebenarnya. Jadi Anda mesti nyiapin banyak story. Itu membuat dibaca tuh rasanya lebih kaya daripada cuman penjelasan aja. Saya mencoba beberapa approach sebenarnya. Approach saya dengan buku saya yang ini kan saya nulis sendiri nih ceritanya. Yang ini saya nulis sendiri. Ini banyak story-nya. Tapi ketika saya bikin bukunya yang ini
ini kan ditulis oleh AI. Jadi ini by ChatGPT kan di sini. Bener-bener sampai perintah-perintahnya ChatGPT pun saya tuliskan di sini, saya nggak hilangin supaya Anda tahu cara bikin buku pakai ChatGPT. Nah, problem dengan ini adalah dia nggak punya story. Jadi story pribadi saya itu nggak muncul di sini. Jadi rasanya agak berbeda. But of course bisa jadi buku gitu. Nah, kalau yang terakhir ini memang mix. Ini saya nulis. Cuman banyak penggunaan ChatGPT untuk kasih contoh, bukan ditulis by ChatGPT, bukan. Kalau yang ini salah judul. Tapi intinya adalah ini ditulis oleh saya menggunakan ChatGPT-nya untuk ini loh, pakai ChatGPT-nya begini step-stepnya, gitu sih. Nah, untuk Rich Creator, planning saya adalah balik lagi nulis sendiri lagi. Itu idenya. Oke, so step kedua kurang lebih kayak begini. Jadi ini memang dokumentasi saya untuk membuat Anda jadi paham ini loh cara Denny Santoso tuh nulis buku seperti ini, supaya maybe Anda pengen nulis buku jadi Anda bisa terinspirasi dari sini. Alright, so I think itu aja. Thank you so much guys for watching. See you in the next video. Bye bye.